Film diawali dengan diperlihatkan seorang marinir Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Brandon Beckett. Dia merupakan seorang sniper yang sudah menjalankan 63 misi sedang berbincang dengan Miller, seorang agen federal CIA. Kini dia akan ditugaskan ke Kolombia untuk menangkap seorang gembong narkoba yang bernama Morales. Dan perjalanan Brandon ke Kolombia pun dimulai. Singkat cerita, ia sampai di Mabes Kepolisian Lokal Bogota dan Brandon pun bertemu dengan Santiago, salah satu pengamat terbaik Kolombia yang akan menjadi rekannya menjalankan misi. Dan ayah Brandon lah yang menjadi pimpinan operasi penangkapan itu. Lalu mereka menunjukkan identitas Jesus Morales. Morales bukan hanya melakukan penyelundupan narkoba, melainkan melakukan pencurian minyak, perdagangan manusia, perdagangan senjata, dan menghimpun anak jalanan masuk gengnya. Sampai-sampai ia dijuluki keluarga 6. Rekan ayah Brandon mengatakan jaringannya mustahil terlacak. 10 tahun lalu dia menghilang tanpa jejak, namun kembali dengan membunuh saingannya yaitu Diego Paulo, yang mungkin saja pelakunya adalah seorang sniper milik Morales. Brandon pun akan melakukan misi pertamanya bersama Satgas milik Kapten Garza di sebuah peternakan tempat persembunyian Morales. Tengah perbincangan itu datang seorang wanita bernama Kate Estrada. Ia adalah seorang agen CIA yang sangat ambisi memecahkan masalah. Dan keesokan hari misi mereka pun dimulai. Brandon bersama rekannya melakukan penelusuran namun tidak menemukan gerak apapun. Terlihat hanya beberapa mobil sedang terparkir. Tim Alpha pun mulai berjalan memeriksa sekeliling rumah. Saat tim Alpha hendak masuk ke rumah tua itu, tiba-tiba lalu Estrada segera menghubungi markas kepolisian dan Kapten Garza yang sudah kesakitan akibat ledakan itu. Di saat hendak bersembunyi, tiba-tiba arah sebuah tembakan yang mengenai tepat di kakinya. Estrada hendak membantunya, namun tiba-tiba yang membuat Kapten Garza mati. Brandon membalas tembakan itu ke RC sniper, namun sedikit meleset yang membuat sniper tersebut kabur. Di markas kepolisian, seorang agen keamanan nasional yang bernama John Samson meminta agar operasi tersebut dihentikan karena telah menelan korban jiwa dan 8 petugas dengan pangkat yang tinggi. Estrada tetap mempertahankan misi itu. Ia beranggapan bahwa misi mereka bocor karena Morales mempunyai mata-mata dalam kepolisian lokal. Namun Brandon dengan tegas meminta waktu 48 jam. Jika tidak menangkap Morales, maka dia akan dipulangkan ke Amerika. Dan para atasan pun menyetujuinya. Mereka pun menuju ke rumah aman milik DEA di lingkungan Las Cruces. Karena merasa tempat tinggal sebelumnya telah terlacak oleh si sniper milik Morales, di sana Brandon menyuruh rekannya untuk tetap mengawasi. Di sisi lain, ada seorang pria yang melakukan mantap-mantap tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahukan posisi Estrada bersama Brandon. Ternyata mata-mata tersebut telah membocorkan posisi mereka. Brandon yang sedang melihat foto seorang marinir yang mati karena bunuh diri beberapa hari lalu, tiba-tiba Estrada datang lalu mereka berbincang tentang si sniper itu, yang ternyata dia bisa membelokkan pelurunya mengikuti sasaran. I'm not interested in the sniper. I want Morales. Tak lama dari perbincangan itu, Estrada pergi ke sebuah bar untuk menemui temannya, yaitu Pastor Carlos. Dia menyarankan agar Estrada mengakhiri misi ini karena mereka tidak akan menang, dan memberitahukan nama si penembak jitu yang bernama El Diablo, dan Estrada meminta untuk membantunya. Di sisi lain, Santiago bersama Brandon yang sudah mengetahui ada sebuah laser pengintai sedang mengawasi mereka. Ternyata itu adalah El Diablo. Lalu kembali melepaskan tembakan ke Brandon. Brandon berhasil menghindar, namun Diablo yang mengira Brandon sudah mati. Di saat pagi hari, mereka mengambil peluru milik El Diablo untuk dicek teknologinya. Miller mengatakan bahwa peluru itu mempunyai paduan jarak yang dipasang sistem optik. Namun mereka merasa di lingkungan Las Cruces sudah tak aman. Akhirnya mereka memilih untuk cari tempat penginapan yang lebih aman. Di sisi lain diperlihatkan Morales yang sedang mengancam anak buahnya.
Tiba-tiba dia mendapat telepon dari El Diablo yang ingin menemuinya. Diablo meminta bayarannya karena ia berhasil membunuh Brandon. Ternyata Morales yang sudah mengetahui Brandon masih hidup menganggap misi Diablo gagal, lalu memecatnya. Inilah teman yang senang lupa diri, susah baru tanya posisi. Lanjut. Dalam perjalanan, Estrada mendapat informasi dari Pastor Carlos bahwa Diablo sedang mendatangi seorang gadis yang bernama Maria Ramos. Dan tiba-tiba ada odong-odong langsung menabraki mereka. Dan ternyata itu adalah anak buah Morales yang diperintahkan untuk membunuh Brandon dan Estrada. Selesai tembak-menembak itu, Estrada langsung cepat menuju alamat rumah Maria yang diberitahukan Pastor Carlos. Dan ternyata di lingkungan itu sudah dikelilingi anak buah Morales. Lalu mereka langsung menyergap Estrada. Salah satu anak buah Morales berhasil kabur. Setelah itu mereka pergi menemui Pastor Carlos untuk menyembunyikan mereka. Pastor Carlos berkata bahwa Morales dilindungi oleh para preman dan orang kuat. Di sisi lain, ayah Brandon yang mendapatkan informasi bahwa banyak mayat ditemukan di Bogota terbunuh oleh si sniper El Diablo. Semua berasal dari operasi Morales, dan malam pun tiba. Diperlihatkan Morales yang sedang mendatangi Diablo yang asik mantap-mantap dengan sang kekasihnya Maria. Morales meminta agar Diablo bergabung dengannya kembali, dengan tujuan untuk membunuh Brandon dan Estrada. Di sisi lain, ayah Brandon bersama ketiga orang rekannya yang sudah mengetahui identitas El Diablo. El Diablo adalah seorang mantan sniper pertahanan yang berasal dari Venezuela yang dibawa Morales untuk membunuh para pesaingnya agar dia bisa menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Di sebuah bar diperlihatkan bahwa Diablo mendapat informasi bahwa Pastor Carlos yang menyembunyikan Brandon dan Estrada. Lalu Diablo membayar preman itu untuk menangkap Pastor Carlos. Di sisi lain, Estrada mendapat SMS bahwa Pastor Carlos ingin menemuinya di Plaza Cortex pukul 10 malam. Tetapi anehnya dia tidak mengangkat telepon dari Estrada. Sesampai di sana, Pastor Carlos tak ada. Lama menunggu, tiba-tiba ada sebuah mobil besar terparkir. Dan ternyata mereka mensandra Pastor Carlos dengan cara menggantungnya. Ternyata itu adalah umpan. Estrada memaksa untuk mau menyelamatkan Pastor Carlos, namun Brandon menahannya. Adu tembak di antara mereka berdua pun terjadi. Pada akhirnya Diablo menghabisi Pastor Carlos. Di tengah acara pemakaman Pastor Carlos, Brandon melihat ada seorang anak buah Morales. Dan kejar-kejar pun terjadi. Pada akhirnya Brandon berhasil menangkapnya, walaupun ada sedikit perlawanan, dan mengetahui tempat persembunyian Morales. Itu juga ayah Brandon mengerahkan pasukannya mengepung sebuah apartemen Morales. Dan akhirnya Morales pun ditangkap tanpa perlawanan sedikit pun. Misi menangkap Morales telah selesai. Samson ingin membawa Morales ke pengadilan federal di Miami. Mendengar keputusan Samson, Brandon merasa Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup sampai di pengadilan. Akhirnya Morales bersama tim GTF terbang ke Miami. Namun benar saja Diablo menyusul ke Miami. Namun anehnya petugas imigrasi bandara meloloskannya, sedangkan status El Diablo adalah buronan. Setiba tim GTF yang membawa Morales, mereka membawakan Morales ke ruangan heli untuk menunggu jadwal sidangnya yang masih tersisa 2 jam lagi. Di saat yang sama, El Diablo sudah berada di sebuah ruangan, sedang melubangi kaca yang tentu saja untuk menembak mati Morales. Tak lama kemudian, Miller datang untuk mengenalkan teknologi peluru yang tak kalah canggih dengan milik Diablo. Konon, peluru tersebut akan meledak di jarak yang telah ditentukan. Tepat pukul 12.30 mereka bergegas membawa Morales ke pengadilan. Beberapa mobil petugas mengadakan konvoi mengantar Morales ke pengadilan untuk diadili.
Sedangkan Brandon Estrada dan kawan-kawan sedang melakukan aksi pemantauan terhadap segala ancaman yang kemungkinan akan muncul. Brandon membisiki ke Samson bahwa konvoi tadi adalah sebuah tipuan karena Morales yang sesungguhnya berada di mobil lain. Terlihat sebuah mobil berisi pria bersenjata sedang bersiap menyerang. Sepertinya mereka telah menerima perintah, begitupun El Diablo yang telah bersiap dengan senjatanya yang mengerikan. Ia masih terus memantau dan menunggu informasi dari seseorang. Tak lama kemudian konvoi petugas pun melintas. Tak ada serangan El Diablo yang seperti mereka sangka. Tak lama setelah itu keluarlah mobil putih yang mereka sebut membawa Morales. Dengan cepat sekelompok pria bersenjata tadi bergegas mengejar mobil tersebut. Dan dengan cepat El Diablo langsung menembakkan peluru menghentikan laju mobil itu. Sepertinya El Diablo juga mengetahui itulah mobil yang membawa Morales. Tak ketinggalan para pria langsung menembaki mobil itu untuk memastikan tak ada yang selamat. Diablo langsung melepaskan tembakan kedua kalinya dan menghancurkan mobil itu. Melihat percikan kedua El Diablo, Brandon menyuruh Kate untuk mengamati lubang jendela di gedung itu. Walaupun tidak dengan jelas karena kemampuan teleskop sudah melampaui batas, dengan percaya diri Brandon langsung melepaskan tembakannya dan peluru meledak tepat di kepala El Diablo yang membuatnya mati. Samson sangat heran ketika melihat mobil tak ada satu mayat pun di dalam mobil putih. Akhirnya mereka berterus terang bahwa mobil putih tersebut tidak ada orang. Mobil itu sudah dikendalikan dengan remote yang bertujuan untuk memancing sniper musuh dan agen keamanan yang bekerja sama dengan Morales, yang tak lain adalah John Samson sendiri. Akhirnya mereka juga mengetahui bahwa selama ini polisi lokal yang membela Morales itu adalah Samson. Mereka menemukan bukti bahwa anak buah Miller telah menyadap ponsel Samson. Terlihat percakapannya dengan Morales dan El Diablo. Samson ikut ditangkap dan segera diadili. Ternyata selama ini misi mereka bocor karena John Samson. Dan film pun tamat. Ending yang memuaskan. Semper Fi, buddy. Hoorah!